Nama seorang Butch mungkin akan menjadi salah satu pemain dari simbol sejarah dominasi Onyx di MPL Indonesia. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, nama Butch sempat dicap berbeda. Bukan karena awalnya gemilang, tapi karena ia pernah berada di titik di mana kekurangannya lebih sering dibicarakan daripada kehebatannya. Di awal perjalanannya, ia dilabeli sebagai pemain yang gak cocok di tim besar. Dan tentu, buat sebagian orang itu udah cukup untuk mengakhiri karir. Tapi buat Butch, stigma itu justru menjadi bahan bakar. Dan ketika ia berada di tempat yang tepat, pemain yang dulu disebut buangan berubah menjadi fondasi kejayaan. Lantas bagaimana perjalanan karir seorang Butch di skena e-sport Mobile Legends? Pemain yang hampir dilupakan hingga menjadi simbol di era kemasan tim Onyx Esport. Dan inilah the story of Butch. Muhammad Satria Sanubari atau yang lebih dikenal sebagai Butch lahir pada 4 April tahun 2001 di Bandung. Butch bisa dibilang adalah salah satu player yang termasuk XP terbaik di Indonesia. Di luar pertandingan, Butch dikenal sebagai sosok pendiam, kalem, rendah hati, tidak banyak bicara, dan jarang mencari sorotan. Nama panggung Butch sendiri diambil dari karakter monyet di kartun Dora the Explorer. Karena dulu abangnya sering mengejeknya mirip monyet. Dari mana asal usulnya itu tiba-tiba lu dipanggil Butch? Dari keluarga sih, dari abang-abang kayak gitu. Dari kecil soalnya. Dari kecil banget dipanggil? Ya, dari TK kayak gitu. Oke. Udah dipanggil Butch. Nah itu Butch itu dapat dari mana? Dapat dari Dora the Explorer? Iya. Oh iya? Iya, soalnya kan abang kan emang dari dulu kan suka ngecengin kayak gitu. Muka gua sering dibilang monyet. Jadi di itunya Butch kayak gitu. Oh, cuma gara-gara abang sendiri ya apalah gitu Iya, ya? bercanda. Seperti kebanyakan player e-sport lainnya, Butch dari kecil juga sudah mengemari berbagai game. Bahkan sejak ia masih duduk di bangku SD, memainkan game-game warnet yang lagi rame di zamannya, seperti Dota 1, Dota 2, Point Blank, RF, dan game MMO. Di mata Butch waktu itu, Mobile Legends cuma dianggap game HP burik yang gak ada harganya sama sekali. Bahkan dia sendiri juga sering ngejek teman-teman sekolahnya yang asik mabar di kelas. Awalnya juga nggak ada pikiran buat main ML. Dulu malah ngina-ngina apa? ML? Iya, ngina-ngina ML. Iya, Kayak anak-anak kelas kan pada mabar semua kan. Apaan sih nih game HP burik. Perjalanan Butch di Mobile Legends sebenarnya gak jauh beda sama player lainnya. Ia mulai dari bawah, gabung tim-tim komunitas kecil di daerahnya yaitu Bandung. Waktu itu status Butch masih menjadi mahasiswa semester awal di Universitas Widya Tama Bandung dan ia mengambil jurusan bahasa Jepang. Dan soal Mobile Legends, saat itu Mobile Legends cuma menjadi pelarian sekaligus hobinya. Langkah awal Butch ke ranah kompetitif sebenarnya dimulai pas ia gabung ke tim OP Bandung. Di tim ini, Butch main dengan beberapa nama yang udah cukup dikenal di komunitas. Bisa dibilang di fase ini, Butch main ya sekedar main. Ikut turnamen kecil, latihan bareng, nikmati gamenya, dan soal masa depan, ia masih jauh dari pikirannya. Dia ngejalanin semuanya mengalir, tanpa tahu kalau tim yang dianggap sekedar tempat main ini justru bakal menjadi batu loncatan paling penting dalam hidupnya. Dari tim OP inilah, pengalaman kompetitif yang sesungguhnya mulai datang. Butch dan kawan-kawan juga berhasil menjuarai Mobile Legends Intercity Championship atau MIC untuk kualifikasi Bandung. Sebuah pencapaian awal yang waktu itu bahkan masih dianggap Butch cuma menjadi sebagai tambahan pengalaman, belum lebih. Setelah itu Butch mulai sering mengikuti berbagai kualifikasi MIC di luar kota. Dan dari situlah pola pikirnya mulai berubah. Dari yang awalnya hanya bermain untuk hobi, Butch mulai melihat bahwa jalur e-sport ini benar-benar bisa dikejar secara serius. Sebelum ia benar-benar terjun ke dunia e-sport, Butch sebenarnya sempat melirik tim Aura e-sport. Tapi di waktu yang sama dia juga mendapatkan ajakan dari rekan satu tim lamanya yaitu Rexy buat trial ke tim EVOS. Dan setelah menjalani trial tersebut, Butch dinyatakan lolos. Keputusan Butch memilih tim EVOS tentu bukan tanpa alasan. Saat trial di tim Aura, meskipun manajemen tim sudah membantu untuk mendapatkan izin dari keluarga Butch, tapi ada satu hal yang bikin Butch ragu. Aura saat itu hanya menawarinya untuk posisi di tim MDL. Masalahnya, Butch lagi ada di fase krusial dalam hidupnya, di mana ia harus memilih lanjut kuliah atau fokus penuh ke scene e-sport. Buat Butch, kalau ia meninggalkan bangku kuliah, resikonya nggak boleh setengah-setengah.
Targetnya harus jelas, langsung main di level tertinggi MPL. Dan karena itulah, ketika kesempatan dari EVOS datang, Boots akhirnya memantapkan diri untuk mengambil jalur tersebut. Dan dari sinilah, perjalanan karir seorang Boots benar-benar dimulai. Inilah dia juara bertahan kita di MPL Season 4 dan juga M1 World Championship. Line up terbaru mereka ada Rex, Luminer, Van, Bajan dan juga Boots. Tahun 2020 adalah tahun di mana Boots resmi memulai karirnya bareng tim EVOS Legend di MPLID Season 5. Waktu itu roster tim EVOS diisi nama-nama besar seperti Wan, Vince, Danki, Luminer, Rexy, Bajan, Rek, dan tentunya Boots juga. Dari semua nama itu, Boots menjadi satu-satunya pemain baru di skuad EVOS Legend. Masuk ke tim EVOS Legend yang kita tahu baru saja mendapatkan titel juara dunia, tentunya bukan hal yang gampang buat Boots, di mana ia sendiri juga langsung mendapatkan banyak tekanan. Apalagi posisi yang dia isi adalah posisi yang dulu dipegang Aura, sang legenda yang memutuskan pensiun. Artinya, sejak awal karirnya di MPL, Boots bukan cuma dituntut untuk tampil bagus, tapi juga harus membuktikan kalau dirinya sebagai penerus legenda. Sayangnya realitanya nggak semulus itu. Boots sempat mengakui kalau dirinya kesulitan beradaptasi di debut pertamanya sebagai pemain profesional. Karena sebagai mantan pemain amatir, ia terbiasa mengandalkan mekanik individu dan naluri permainan. Sementara di EVOS, ia dituntut bukan cuma soal jago mekanik, tapi juga pemahaman makro game, disiplin, rotasi, komunikasi, dan bermain sesuai sistem tim. Makro permainan EVOS yang kompleks justru membuat Boots kesulitan berpikir jernih di dalam game. Ditambah lagi, kepribadian Boots yang cenderung pendiam membuat proses adaptasinya di dalam game jadi makin berat. Hal itu juga sempat menimbulkan beberapa ganjalan teknis antara dirinya dan sang pelatih yaitu Coach Jess. Dan tentu, hal ini jelas kontras banget sama Aura yang dikenal sangat vokal dan aktif ngasih arahan ke timnya. Mungkin karena masalah ini juga, Boots hanya bertahan di dalam roster utama sampai minggu ketiga. Dan memasuki minggu keempat, posisinya pun digantikan oleh Laraji, pemain MPL yang dipromosikan ke roster MPL. Dan gak lama setelah MPL Season 5 berakhir, nama Boots juga resmi masuk ke dalam transfer list. Kan lu di EVOS kan berarti cuma satu season itu doang ya? Iya, Terus lu dijual atau emang dari keinginan lu sendiri untuk pindah tim? dijual, masukin transfer list. Dari lu sendiri merasa gimana, kayak aduh, merasa gagal, merasa sedih, atau merasa kayak justru seneng, kayak terbebas dari Merasa gagal sih udah pasti. Heeh. Terus ya udah, emang udah harusnya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Masuk ke EVOS mungkin adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi di sanalah Boots juga belajar satu hal paling pahit dalam karirnya, di mana ketika ia bergabung ke dalam suatu tim besar, bakat saja tidak cukup. Tanggal 6 Juni, Boots resmi bergabung dengan tim Onyx Esports. Masuknya Boots ke tim Onyx tentu mendapatkan pertanyaan dari komunitas. Kok bisa Onyx mendatangkan pemain yang bisa dibilang performanya memiliki banyak kekurangan dari season sebelumnya? Tapi sebelum benar-benar main di MPL Season 6, posisi Boots waktu itu masih dibilang camat di tim Onyx Esports untuk 2 turnamen saat itu. Dan ketika MPLID Season 6 ingin dimulai, Boots akhirnya mendapat kesempatan bermain. Menariknya di Season 6 itu, Boots justru kelihatan seperti pemain yang benar-benar berbeda dibanding ketika saat ia di tim EVOS Legend. Salah satu faktor di balik perubahan ini adalah kehadiran Anti-Make. Dalam beberapa kesempatan, Boots mengakui bahwa Anti-Make punya peran besar dalam proses improve dirinya di tim Onyx Esports. sekarang. Terus yang bikin gue improve juga Max sih. Max, Ya, kenapa tuh? soalnya kan kalau setim sama dia tuh banyak buy one kan. Oh, dia ngajakin custom mulu ya? Iya. Ah, Dikit-dikit ngecek buy one, aduh pusing banget. ngecek memang Sampai terus. subuh, sampai tengah malam. Ya, itu sih yang bikin. Tapi itu juga yang bikin kayak mungkin secara mekanik, secara pengetahuan hero lu tuker. Kan kalau sideline tuh kan offline gitu kan ya, yang paling penting ya tuker damage-nya. Terus Iya. kayak lu ngindarin skill-nya, lu tahu hero-heronya. Makanya dari situ juga lu belajar banyak dari dia ya. Iya. Dari panutan lo itu kan. Dan hasilnya langsung terlihat. Inilah debut pertama Boots di Onyx. Performa Boots juga berhasil membawa tim Onyx Esports finish di peringkat ketiga pada regular season. Ya, walaupun akhirnya Onyx pulang lebih dulu di babak playoff, tapi di season tersebut, Boots bahkan dinobatkan sebagai Most Improved Player MPLID Season 6. Sebuah penghargaan yang menegaskan betapa pesat perkembangan performanya
pada musim itu. Di season selanjutnya yaitu season 7, Onyx menambah pemain mereka yaitu Keyboy yang dinaikkan dari MDL ke roster MPL. Penampilan Boots di tim Onyx pada season ini juga bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana mereka menjadi juara di regular season. Tapi di babak playoff, mereka juga harus kembali menerima pil pahit dan finish di urutan keempat. Memasuki MPL di season 8, Onyx benar-benar tampil lebih baik. Mereka kembali menjadi juara di babak regular season. Dengan performa yang sangat konsisten dan gemilang, posisi Boots yang diangkat menjadi kapten tim bisa dibilang berhasil menjadi offlaner terbaik di regular season dan mengalahkan nama-nama tenar seperti Anti-Make hingga R7. Karena di regular season, Boots menjadi pemain yang mencolok di tim Onyx, termasuk menjadi MVP pada regular season MPLI di season 8. Dan kalau kalian perhatikan, ada banyak momen highlight yang gokil gitu dari peran Boots sebagai XP laner. Apalagi ketika ia menggunakan hero Balmond. Hero ini justru menjadi senjata utama yang sering melahirkan momen-momen highlight yang sangat-sangat gokil. Ini Divine Glaive-nya udah aktif loh, konselnya juga udah langsung diaktifkan, Kajanya langsung berhasil untuk menarik ke arah satu play, namun udah ada pertarungan yang kembali pecah. Yves-nya gak bisa melakukan apapun, langsung hilang begitu saja. Bahkan untuk versi kali ini gak bisa lari kemanapun sementara. Tapi masih selamat dan lihat di sisi lain Rami Gentara Word Manipulation mencoba pikir ke depan, fokus ke arah base-nya. Impulse Legend ingin mengamankan game pertama, tapi ternyata bukan waktu yang tepat. Boots bahkan harus mencoba teman semua yang bisa diberikan. Untungnya sayang sekali Winter Dungeon tidak save the day. Bahkan Boots still survive the best dan dibalikan keadaannya. Final melawan tim Erekyoshi menjadi salah satu grand final paling gila di sejarah MPL Indonesia, di mana RRQ dan Onyx saling balas poin, yang ngebuat skor terus imbang sampai di game penentuan yaitu di game ke-7. Dan di momen penentuan ini, Boots bersama tim Onyx juga sukses memanfaatkan kesalahan tim RRQ untuk keluar sebagai juara MPL pertama mereka. Sekaligus, mereka menjadi perwakilan Indonesia untuk di turnamen M3 World Championship. Onyx Esports! Sebelum ke M3, Onyx sendiri juga sempat menambah gelar dengan menjuarai MPL Invitational 2021. Di kejuaraan M3 World Championship, performa Onyx juga belum maksimal. Mereka kesulitan di fase grup, lolos lewat lower bracket, tapi harus tersingkir lebih cepat setelah kembali kalah dari tim Blacklist International. Memasuki MPL 9, Onyx masih terbilang konsisten sebagai tim papan atas. Sayangnya, langkah mereka lagi-lagi terhenti di babak playoff oleh RRQ Hoshi. Tren negatif ini sendiri juga berlanjut di MSC 2022, di mana tim Onyx justru gugur di fase grup. Hasil yang cukup mengejutkan untuk sekelas tim Onyx Esports. Perubahan besar datang ketika menjelang MPL Season 10, ketika Kairi dan Coach Chef mengubah wajah tim Onyx Esports sepenuhnya. Permainan mereka jadi lebih rapi, disiplin, dan matang. Sejak saat itu, Onyx bukan cuma kuat, tapi mereka benar-benar mendominasi. Bersama Onyx, Boots berhasil meraih gelar MPL Season 10, Season 11, Season 12, dan Season 13 secara beruntun. Pencapaian mereka juga menciptakan sejarah baru sebagai tim pertama yang meraih 4 gelar MPL regional berturut-turut. Tahun 2023 bisa dibilang menjadi puncak kejayaan Boots di tim Onyx Esports. Mereka kembali harus membuktikan diri mereka di turnamen MSC 2023 setelah kegagalan mereka di MSC tahun lalu. Dan dengan seluruh kehebatan tim Onyx Esports pada saat itu, tentu komunitas berharap besar kepada tim ini. Jadi Boots fokus ke arah base dan bahkan Kimo mencoba untuk menerang sarang berhasil dikeluarkan. Kairi sekarang mau bukan udah gak ada dan DCC Indonesia berhasil membawa dari MSC ke Indonesia. Akhirnya ternyata nama Indonesia bertahun-tahun. Dan benar aja, perjalanan Boots di turnamen internasionalnya juga berhasil ia dapatkan. Dan ekspektasi tinggi komunitas terjawab oleh Boots dan Onyx. Perjalanan Boots di Onyx juga hampir menorehkan sejarah di turnamen M5 World Championship. Tapi sayangnya, dengan satu momen blunder krusial, harus membuat mimpi juara dunia mereka itu lepas di depan mata. Setelah M5,
Onyx mulai bergerak. Mereka mendatangkan XP laner baru yaitu Lutfi yang diproyeksi sebagai generasi di posisi XP lane. Dan benar aja, di season 13 Lutfi mendapatkan jam terbang yang lebih banyak dan perlahan mulai menggantikan posisi bos di line up utama. Hal ini jelas di luar dugaan banyak orang dan memicu tanda tanya besar di kalangan komunitas Mobile Legends. Dan ketika season 13 selesai, Boots secara mengejutkan mengumumkan kepindahannya ke Honor of King. Sekaligus ia juga terjun ke reskin kompetitifnya. Bergabungnya Boots ke AOK tentu menutup perjalanan panjangnya di skena e-sport Mobile Legends. Tapi, dari perjalanan karir seorang Boots di Mobile Legends seakan mengajarkan sesuatu kepada kita. Jatuh di tim besar bukan berarti karir lu selesai. Kadang yang lu butuhin bukan bakat baru, tapi lingkungan yang tepat. Karena di tempat yang tepat, pemain yang dulu diremehkan bisa tumbuh hingga menjadi bagian penting dari era dominasi tim Oni Esport. Inilah kisah Rookie to Superstar, salah satu cerita yang menurut gue terbaik dalam sejarah Mobile Legends Indonesia. Dan sekarang siapa lagi nih pemain yang kalian pengen tahu perjalanan karir e-sport Mobile Legends-nya? Mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Like, share, subscribe jika kalian suka konten gue kali ini, dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye!